dari kelompok 9, kami akan menjelaskan materi peran agama dalam hukum dan fungsi profetik. Saya Fatimah Zahra Surataini dengan NIM P2722002526. Saya Revalita Widi Ramadhani dengan NIM P2722002524. Saya Ujiatanisa Hanifah dengan NIM P2722002524. Saya Wulan Yudhinias dengan NIM P2722002524. Peran agama dalam hukum dan fungsi forensik. Peran agama dalam perumusan hukum. Yang pertama, agama berfungsi sebagai benteng moral masyarakat, mencegah perilaku menyimpang. Yang kedua, hukum Islam atau syar'i terdiri dari 5 komponen, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang ketiga, ada tujuan hukum Islam. Tujuan umum dari hukum Islam adalah mencegah kerusakan pada manusia, mendatangkan manfaat bagi mereka, dan memimpin ke arah kebenaran agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam ada 5, yaitu menjaga agama atau hifdzul din, menjaga agama dengan pemahaman yang toleran, terutama di negara majemuk, menjaga jiwa atau hifdzul nafs, menjaga hak asasi manusia dan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hidup layak, keamanan, dan kedamaian. Yang ketiga, menjaga akal atau hifdzul akal, yaitu menjaga dan mengembangkan akal sebagai anugerah Tuhan. Selanjutnya, menjaga harta atau hifdzul mal, yaitu mendorong kerja keras agar tidak hidup dalam kemiskinan. Yang kelima, yaitu menjaga keturunan atau hifdzul nasl, yaitu menjaga keturunan yang baik agar tidak menjadi keluarga yang lemah. Selanjutnya ada fungsi Islam, fungsi hukum Islam. Yang pertama, sebagai ibadah kepada Allah, yaitu bentuk ketaatan seperti sholat, zakat, dan puasa. Yang kedua, ada mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. Contoh mengatur hubungan dengan Tuhan yaitu seperti ibadah. Dengan diri sendiri yaitu menjaga kesehatan dan kehormatan. Dengan sesama yaitu aturan sosial dan keadilan. Dengan lingkungan yaitu tidak merusak alam. Menjaga sarana amar ma'ruf nahi munkar, memberi sanksi atau zawajir, dan menjaga keteraturan masyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi profetik agama dan hukum. Yang pertama, agama sebagai sumber moral membentuk manusia yang berkualitas dan bermoral. Agama berperan sebagai fondasi moral yang membentuk manusia agar memiliki kualitas yang baik dan bermartabat. Ini berarti ajaran agama memberikan pedoman tentang mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga perilaku manusia tidak hanya diatur oleh hukum formal, tetapi juga oleh kesadaran moral yang kuat. Ketika individu memiliki moralitas yang baik, maka mereka cenderung bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih baik dan taat hukum. Yang kedua, yaitu mengatasi krisis kebudayaan, materialisme, hedonisme, serta degradasi nilai. Agama berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi berbagai krisis moral yang sering terjadi di masyarakat, seperti yang pertama, individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri tanpa peduli orang lain. Agama itu mengajarkan pentingnya kepedulian sosial dan solidaritas. Yang kedua, yaitu materialisme, yaitu pandangan bahwa kekayaan materi adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Agama mengingatkan bahwa ada hal-hal atau nilai-nilai yang lebih luhur dari sekedar harta, seperti kebahagiaan, batin, dan hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu hedonisme, yaitu gaya hidup yang hanya mengejar kesenangan. Agama mengajarkan pentingnya menahan diri, bersyukur, dan tidak berlebihan dalam menikmati dunia. Yang keempat terakhir yaitu degradasi nilai, yaitu penurunan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, integritas, dan rasa hormat. Agama membantu mengembalikan dan memperkuat nilai-nilai ini di tengah masyarakat. Materi ketiga selanjutnya yaitu memberikan sanksi hukum agar manusia bisa bertaubat. Hukum yang didasarkan pada nilai-nilai agama seringkali memiliki sistem sanksi yang bertahap. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kesalahan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat paksa, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembinaan moral. Selanjutnya, yaitu menjadi pedoman dalam menghadapi dinamika sosial dan menegakkan keadilan. Agama menjadi pedoman yang mengarahkan individu dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan masalah sosial. Dalam konteks hukum, ajaran agama berfungsi sebagai landasan untuk menegakkan keadilan. Ini memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi benar-benar digunakan untuk melindungi hak-hak individu, tanpa memandang status dan latar belakang mereka. Dengan demikian, keadilan yang ditegakkan akan terasa lebih substansial dan diterima oleh masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah hukum dan
fungsi profetik agama. Yang pertama ada hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah aturan yang diturunkan melalui kitab suci untuk membimbing manusia. Aturan ini tidak hanya mengandung nilai-nilai moral seperti kejujuran, cinta kasih, ketaatan, tetapi juga sanksi bagi pelanggar di dunia dan di akhirat. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keadilan. Yang kedua ada taat kepada hukum Tuhan. Ketaatan kepada hukum Tuhan adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Cara menaati hukum yang pertama memahami kitab suci Al-Quran, yaitu mempelajari dan memahami isi kitab suci adalah langkah awal untuk mengetahui apa saja yang diperintahkan dan larangan Tuhan. Yang kedua ada menjalankan perintahnya, yaitu mengamalkan ajaran baik yang diperintahkan, seperti beribadah, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga lingkungan. Yang ketiga ada menjauhi larangannya, yaitu menghindari segala perbuatan yang dilarang, seperti berbohong, mencuri, atau menyakiti hati orang lain. Yang keempat, sadar bahwa taat hukum membawa kebahagiaan, yaitu ketaatan pada hukum Tuhan bukan hanya kewajiban, tetapi juga jalan menuju kebahagiaan sejati dan ketenangan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, selanjutnya fungsi profetik agama. Yang pertama, mendorong kepatuhan terhadap hukum. Fungsi profetik agama ini berperan sebagai pendorong bagi individu untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan agama ini menjadikan agama sebagai fondasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan taat hukum. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual. Fungsi ini lebih mendalam dari sekedar kepatuhan eksternal. Agama tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran internal, seperti moral dan spiritual mengawasi. Yang ketiga, memberikan sanksi hukum bertahap. Yang keempat, mengatasi krisis kemanusiaan dan kehidupan. Yang kelima, menjadi sarana menuju kebahagiaan. Pada akhirnya, semua fungsi di atas mengarah pada tujuan utama, yaitu kebahagiaan manusia. Selanjutnya, ada penerapan fungsi profetik agama dalam sistem modern. Yang pertama, negara hukum profetik. Konsep negara hukum profetik mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum modern. Ini bukan teokrasi, melainkan pendekatan di mana hukum diperkaya dengan prinsip moral universal seperti keadilan dan kasih sayang. Hukum tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga cerminan dari etika tertinggi yang menjamin kebahagiaan bersama. Yang kedua, agama sebagai fungsi moral. Fungsi profetik agama mengubah kepatuhan hukum dari sekedar ketakutan akan sanksi menjadi kesadaran moral internal. Agama berperan sebagai kompas moral yang menuntut individu untuk taat hukum secara sukarela, bukan karena paksaan. Ini membantu masyarakat yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan bermoral. Yang ketiga, sanksi hukum yang bertahap. Pendekatan profetik agama mengubah pandangan sanksi hukum dari sekedar hukum menjadi proses perbaikan. Sistem hukum dapat mengadopsi model yang memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan berubah. Selanjutnya ada kesimpulan. Kedua materi presentasi yang telah kita bahas menegaskan satu hal penting, yaitu agama dan hukum saling berkaitan erat. Agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai sumber moral, etika, dan panduan hidup yang fundamental. Nilai-nilai ini menjadi landasan kuat bagi pembentukan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, hukum Islam bertujuan menjaga kemaslahatan manusia seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selanjutnya, fungsi profetik agama adalah peran kenabian yang terus berlanjut melalui ajaran-ajaran agama. Peran ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, mendorong ketaatan hukum. Yang kedua, membentuk akhlak mulia. Yang ketiga, mengatasi krisis sosial budaya. Selanjutnya, ada relevansi konsep negara hukum profetik. Dalam konteks modern, gagasan tentang negara hukum profetik menjadi sangat relevan. Konsep ini mengajukan model negara di mana hukum tidak hanya mengatur secara formal, tetapi juga menjiwai nilai-nilai moral agama. Ini bukan berarti negara menjadi teokrasi, tetapi hukumnya didasarkan pada prinsip-prinsip moral universal yang diajarkan agama. Dengan cara ini, hukum tidak hanya menjadi alat untuk mengatur ketertiban, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kemaslahatan bersama. Hukum yang berlandaskan moralitas agama akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena dianggap adil dan sesuai dengan hati nurani mereka. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.